Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Hermas Ului SPD. Saya mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Katolik Merauke tahun 2024. Dengan nomor peserta 3040574186002. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Longiram, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan guna di kemudian hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam proses belajar mengajar kita. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan proses pembelajaran mengenai tradisi suci, pagi ini kita akan masuk ke tema magisterium gereja. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran, maka kita berdoa dulu. Terima kasih semoga kau beri kami dari awal berakhir. Demikian Tuhan, doa kita kami. Oke, terima kasih. Kita hari ini saya ulangi lagi itu mengenai tema magisterium gereja. Nah, jadi ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian ini potensi awal. Coba bacakan yang ada di depan. Peserta didik mampu mendedikasikan dan memahami peran magisterium gereja Katolik dalam menyampaikan ajaran Kristiani serta mengaplikasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk semakin memperdalamkan imannya dan akan Yesus Kristus. Oke, itu kompetensi awal. Kemudian profil pelajar Pancasila. Coba Lukas bacakan Lukas. Beriman bertakwa pada Tuhan, iman dan bersalah, kemudian mandiri kreatif, gotong royong, bernalar Kristus. Oke, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar Kristus. Itu profil pelajar Pancasila kita hari ini. Kemudian model pembelajaran PPJL atau Discovery Learning. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Lingai baca lingai. Tujuan pembelajaran lingai. Kita didik dapat memahami peran dan otoritas magisterium gereja dalam mengenal Yesus Kristus. Mereka diharapkan mampu menjelaskan ajaran magisterium gereja, mendengarkan bimbingan gereja dan menerapkan ajaran tersebut dalam hidup sehari-hari untuk memperdalam iman mereka. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Magisterium gereja itu ya. Kemudian ini kriteria tercapaian tujuan pembelajaran ya. Coba Berno baca itu Berno. Peserta didik mampu menjelaskan magisterium gereja sebagai saudara mengenal Yesus. Pendidik mampu menjelaskan kisah para rasul dan ceritanya. Peserta didik mampu menunjukkan macam-macam magisterium gereja yang ada dalam gereja Katolik. Peserta didik menunjukkan minat dan gereja. Oke, itu kriteria tercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini.
Kemudian ada pemahaman bermakna. Ya, nyaran atau nyaran baca itu. Magisterium gereja mengajarkan dan menafsirkan ajaran Kristiani, berkontribusi pada perkembangan iman dengan mengaitkan ajaran tersebut dengan situasi sehari-hari. Melalui bimbingan dan nasihat magisterium gereja, umat dapat mengimplementasikan ajaran tersebut dalam praktik hidup, memperkuat komitmen mereka terhadap iman Katolik, serta merenungkan dan menerapkan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Itu mengenai pemahaman bermakna. Kemudian ini pertanyaan pemantik, ya. Pertanyaan pemantik kita nanti. Coba Octavianus dibaca Octavianus. Apa yang maksud dengan pemberian magisterium gereja? Apa makna pendalaman dari magisterium gereja? Bagaimana penerapan magisterium gereja dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ini mengenai pertanyaan pemantiknya nanti ya. Kemudian ini adalah urutan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya. Ulangi lagi, tema kita hari ini mengenai magisterium gereja. Mungkin ada yang tahu mengenai magisterium gereja, tujuannya seperti apa dan bagaimana. Mungkin ada yang tahu? Silakan. Jadi menurut saya, magisterium gereja Katolik merujuk pada otoritas pengajar resmi gereja yang terdiri dari paus dan rasul. Tugas utama magisterium adalah menjaga, menginterpretasikan, dan mengajarkan iman dan moral Katolik, menjaga ajaran iman, menginterpretasikan aktivitas suci dan tradisi, memberikan panduan moral yang berkaitan. Oke, jadi itu sebagian arti dan tujuan dari magisterium gereja. Sekarang kita akan melihat magisterium gereja itu seperti apa. Kita akan menonton video tersebut. Ya. Saya akan menampilkan. Menonton video, sekarang ada pertanyaan sebagai berikut. Ya. Misalnya setelah menonton video tadi, ya, bagaimana kesan Anda terhadap atau dengan menyimak video tersebut? Mungkin ada yang menjawab. Saya, Pak. Ya, silakan. Kesan saya dalam menonton video tersebut adalah sangat menarik sekali karena dari yang saya tidak tahu menjadi tahu. Oke, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih. Kemudian yang berikut, apa yang mau disampaikan dalam video tersebut? Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Yang disampaikan adalah mengenai bagi gereja atau mengenai arti tentang dan para pemimpin gereja Katolik, mengenai tugas para imam dan kita dapat kita mengenai tugas mereka dalam tugas sebagai pengajar tentang Katolik. Oke, mengenai tugas mereka sebagai imam Katolik, ya. Oke, terima kasih. Kemudian makna apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Ada yang mau menjawab? Makna? Ya, silakan. Kita semakin mengenal akan aturan dan tugas para imam Katolik dan semakin menyadari arti pentingnya meneladani sikap Paus Francis, Paus yang memiliki cinta kasih. Oke, meneladani sikap Paus. Paus baru saja datang ke Indonesia. Datang. Oke, kemudian apa yang mau kita buat di sini? Ya, Melibatkan diri dalam kegiatan gereja dan belajar terus-menerus dengan apa yang telah terjadi dalam gereja Katolik. oke, terlibat di dalam kegiatan gereja atau untuk gereja.
permasalahan dari dalam itu apa? Mungkin ada yang menjawab? Saya Pak. Ya silakan. Yang pertama, terkadang ketidakcocokan imam dan umat yang saling bertentangan pendapat. Yang kedua, terkadang ada umat yang merasa bingung atau tidak puas dengan ajaran tradisional, terutama dalam konteks isu modern. Yang ketiga, isu-isu kawin cerai umat Katolik. Oke, itu dari dalam. Ya, kemudian dari luar gereja seperti apa? Ada yang mau menjawab? Ya Pak. Ya silakan. Yang pertama, masyarakat yang semakin tidak dapat mengabaikan atau menolak ajaran agama ini dulu. Yang kedua, ada kalanya ajaran Katolik dikritik oleh agama lain atau oleh yang dapat menambah fungsi gereja. Yang ketiga, gereja sering dihadapkan pada isu-isu politik dan sosial yang kompleks di mana ajarannya mungkin tidak sejalan dengan pandangan masyarakat luas. Oke, itu yang dari luar. Kemudian solusinya kira-kira ada solusi nggak? Kita ada yang menjawab solusinya. Ya, silakan. Ini bisa dilakukan dengan dialog terbuka. Dialog terbuka, kemudian Kedua, kita bisa memiliki pendidikan dan pembinaan. pembinaan atau pendidikan dan pembinaan. Tiga, Kita terlibat sosial. terlibat dalam kegiatan sosial. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita akan masuk ke dalam pendalaman kitab suci, ya. Kitab sucinya itu tentang kisah para rasul bab 20 ayat 29 sampai 30. Coba satu orang buka kitab suci itu dibaca, ya. Yang lain coba dilihat kitab sucinya, dibuka, dibaca, biar sama-sama nanti dilihat, diperhatikan. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9 sampai 20. Aku tahu bahwa sesudah segala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kaum sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik itu dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Oke, yang berikutnya yaitu dari Galatia bab 1 ayat 6 sampai dengan 7. Silakan satu orang membaca. Aku heran bahwa kamu begitu cepat beralih kepada pemberitaan yang lain dari Injil yang telah kamu terima. Tidak ada Injil lain, hanya ada orang-orang yang mengajarkan kamu dan ingin memutarbalikkan Injil Kristus. Oke, kemudian setelah kita membaca, ya, akan muncul sebuah pertanyaan, ya. Pada kisah para rasul bab 20 ayat 29 sampai dengan 30 itu mau menceritakan tentang apa? Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Dalam kisah para rasul, Paulus memperingatkan para pemimpin gereja tentang bahaya ajaran sesat yang akan muncul dari luar dan dari dalam komunitas. Ajaran sesat, Paulus mengingatkan bahwa akan ada orang yang mengajarkan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, merusak iman umat. Pentingnya kewaspadaan, ia menekankan pentingnya pemimpin gereja untuk tetap waspada dan menjaga ajaran murni agar tidak terpengaruh oleh pengajaran yang menyesatkan. Oke, jadi di dalam Rasul Paulus atau kisah para rasul itu bab 20 ayat 9 sampai 30 itu mau disampaikan ada sebuah ajaran sesat yang harus dijaga hati-hati di dalam itu. Kemudian pentingnya kewaspadaan, kemudian dampak terhadap kita. Kemudian dalam Galatia bab 1 ayat 6 sampai 7 mungkin ada yang mau berkomentar. Ya, silakan. Dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7, Paulus mengungkapkan penerangan dan pengajarannya kata-kata orang di Galatia yang dengan cepat berpaling dari Injil yang telah diajarkan kepadanya. Ia menekankan bahwa mereka sedang menerima ajaran yang berbeda yang tak sejalan dengan Injil.
Oke, ada kekhawatiran ya yang di dalam situ terhadap orang-orang gereja yang berpaling dari Injil. Ya. Jadi ada kekhawatiran yang di dalam Galatia 1:6 sampai dengan. Oke, jadi setelah kisah para rasul, kemudian tadi Galatia, kemudian mungkin ada pesan yang mau disampaikan dalam kitab suci itu. Kalau Anda lihat di dalam situ, mungkin ada jawaban dari kalian. Pesan apa yang disampaikan di situ? Mungkin ada yang dijawab. Saya Pak. Ya, silakan. Intinya ketaatan pada Injil asli, peringatan terhadap ajaran lain, organisasi untuk mempertahankan iman. Oke, itu jawaban dari kalian. Yang pentingnya ketaatan pada Injil, kemudian peringatan terhadap ajaran-ajaran yang lain atau ada ajaran yang sesat di dalam gereja. Kemudian setelah kita melihat video kemudian kitab suci, sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Kita buat 2 kelompok. Nanti kelompok pertama itu mengamati dan mengidentifikasi masalah terkait dengan tantangan dari luar terkait magisterium gereja. Kemudian kelompok 2 mengamati dan mengidentifikasi masalah tantangan dari dalam terkait magisterium gereja dan membuat penafsiran atau mengolah informasi dan data yang diperoleh sebagai tanggapan atas permasalahan yang terjadi. Ya, itu nanti tugas kelompok 1 beda, kelompok 2 beda. Nanti akan dipresentasikan atau dibacakan oleh kalian. Ya, silakan kita masuk dalam kelompok. Ya. Ini kelompok sudah terbentuk. Silakan Anda mengerjakan ya apa yang menjadi pertanyaan yang sudah saya bagikan tadi. Ya, silakan. Ya, kelompoknya sudah ya. Sudah. Sekarang kita akan presentasi di depan. Dalam satu kelompok diwakili oleh teman-temannya atau 1 orang ya maju ke depan dan membacakan hasil diskusi. Silakan kelompok 1 dulu. Saya akan mempresentasikan pada kelompok 1. Yang pertama, masyarakat yang semakin sekuler seringkali meremehkan atau menolak ajaran agama yang menyebabkan kesengajaan antara ajaran gereja atau pandangan umum. Yang kedua, munculnya ideologi dan ajaran dari agama lain yang dapat menciptakan kebingungan bagi umat Katolik dalam memahami iman mereka sendiri. Luas. Sekian presentasi saya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian kita akan masuk kepada kelompok 2. Presentasikan di depan. Baik, menurut kelompok kami, masalah yang muncul dari dalam terkait mengenai magisterium gereja. Yang pertama, ada variasi dalam interpretasi ajaran di antara teolog dan umat yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakselarasan. Yang kedua, beberapa umat mungkin merasa terasing dan tidak puas dengan ajaran tradisional, terutama di tengah perubahan sosial yang cepat. Yang ketiga, berbagai kelompok atau aliran dalam gereja dapat memiliki pandangan yang saling bertentangan, menciptakan konflik dan perpecahan. Pembaruan atau menyesuaikan ajaran untuk menjawab isu-isu kontemporer menyebabkan ketegangan. Baik, demikian hasil dari kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Setelah presentasi ya dari kelompok 1, kelompok 2, itu adalah jawaban dari kalian. Kemudian kita akan masuk ke dalam tugas membuat puisi dalam ya, kita akan membuat puisi. Kelompok 1 itu tentang ajaran magisterium. Kemudian kelompok 2 tentang pendidikan dan kesadaran. Ya. Silakan Anda kerjakan, buat, kemudian lalu dibacakan atau dikumpulkan. Silakan. Puisinya ya di dalam kelompok.
Isinya sudah? Sudah. Silakan dibaca ke depan puisi itu, kemudian nanti puisi tersebut bisa kita upload di WA, di Facebook, kemudian di Instagram kita nanti. Kemudian puisi tersebut nanti kita bisa sampaikan ke gereja, di maadinya gereja, itu bisa kita lakukan. Kemudian kelompok 1 silakan untuk disebut di WA. Dalam membayuk iman yang terang, mengistrimu berdiri kokoh dan tenang, menjaga ajaran pemandu hati, menunjukkan kita pada kebenaran abadi. Dari Injil yang suci, tradisi yang dalam mengenai capaian, menerangi jalan dan tantangan suara bijak berbunyi, memperkuat iman kita menunjukkan gelisah hati. Di tengah-tengah badai dan ajaran terjaga, menangkal ajaran yang menyesatkan jiwa. Saat suara satu tujuan menyatu kita dalam cinta dan pengharapan. Oh, jarang magisterium tentang yang kuat memintakan tak pernah terjatuh dalam setiap langkah kami berpegang pada kebenaran. Kelompok 1 yang sudah membacakan puisinya, kemudian silakan kelompok 2 membacakan puisinya di depan. Tentang pendidikan dan kesadaran. Dalam lembaga terang, ilmu bersinar, pendidikan tumbuh, jiwa terangkat tinggi, buku-buku berbicara, pengalaman mengajar, kesadaran tumbuh membentuk langkah pasti, membuka mata, hati dan pikiran, menggali makna dalam setiap pengalaman. Di balik setiap pelajaran ada cerita, mendorong kita untuk berpikir bertanya. Kesadaran adalah kunci membuka dunia, membentuk karakter, menumbuhkan rasa empati. Di jalan yang berliku takkan tersesat. Dengan ilmu dan kesadaran kita bersatu. Oke, terima kasih kelompok 2. Masuk ke refleksi ya atas apa yang sudah kita bahas tadi ya, dari awal sampai pertengahan sampai pada saat ini ya. Ini adalah pertanyaannya, apakah ada manfaat yang diperoleh dari topik pembelajaran yang baru saja kita pelajari? Mungkin ada yang menjawab ya, silakan ya, silakan. Menurut saya, itu mengajarkan kita dari yang saya tidak paham hingga menjadi paham. Terus dari yang tidak paham menjadi paham. Ada lagi? Ada tambahan yang lain? Pertanyaannya, apakah ada manfaat diperoleh dari topik pembelajaran? Masih ada yang lain? Ada? Apa manfaat diperoleh? Yang pertama tadi dari tidak paham menjadi paham. Kemudian ada lagi? Kemudian yang berikutnya, apakah ada bagian yang menurutmu paling sulit dari pembelajaran ini? Mungkin ada bagian yang sulit, ya silakan. Ya, ada mempelajari tentang ajaran Magisterium, ya, magisterium, ya, itu sulit untuk dipelajari. Sulitnya karena apa? Karena kita jarang membaca buku. Oke, kemudian ada lagi? Ada lagi? Kemudian berikutnya, apakah kamu berusaha lebih memperbaiki hasil belajarmu? Ya, Pak. Ya, silakan. Apa? Alasannya apa ya? Misalnya? Ya, alasannya apa? Supaya bagaimana cara berusaha memperbaiki hasil belajar dengan cara mencari informasi dengan teman, keluarga atau orang-orang yang lebih mengetahui informasi tersebut.
Oke, mencari informasi kepada orang-orang yang lebih tahu. Ya. Oke, itu adalah mengenai refleksi kita pada hari ini atas apa yang sudah kita pelajari ya. Kemudian kita sebagai siswa ya diharapkan terlibat misalnya di dalam kegiatan hidup menggereja ya. Sebagai siswa kita harus aktif dalam kegiatan hidup menggereja. Kemudian di sekolahan sebagai orang Katolik kita juga harus menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi contoh yang lebih baik kepada teman-teman kita yang lain. Kemudian setelah ini saya akan membagikan LKPD ya, LKPD. Kemudian nanti kalian jawab ya, kemudian dikumpulkan. Silakan jawab. Nanti ada pertanyaan yang akan saya kurang. Dikerjakan ya, kemudian dikumpulkan ya. Kerjakan dulu kemudian dikumpulkan sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan di dalam kertas tersebut. Silakan. Sudah ya? Sudah selesai kerjakannya. Sekarang silakan dikumpulkan. Oke, jadi dari awal pertengahan sampai pada saat ini kita sudah belajar mengenai magisterium gereja tersebut. Kemudian dari kertas yang saya bagikan kalian sudah menjawab mengenai PPD itu. Kemudian terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dalam proses belajar mengajar ini. Jika ada kata bahasa yang salah, saya mohon maaf. Kemudian terima kasih atas keaktifan keterlibatan kalian pada hari ini, luar biasa ya. Segala pertanyaan, diskusi yang macam kelompok, kemudian membaca puisi itu sudah kalian laksanakan dengan baik. Kemudian ke depan kita akan masuk ke dalam proses belajar mengajar lagi, tapi minggu depan kita akan kemudian sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa. Satu orang memimpin doa. Doa menutup kegiatan kita. Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan terima kasih karena Engkau telah memimpin proses pengajaran kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Dan sekarang kami akan keluar dari ruangan ini mewakili pengajaran kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah setiap kegiatan yang akan kami lakukan seperti ini. Tuhan, bimbinglah kami saat keluar dari ruangan ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya. Amin. Amin.